Oke, ya, oke, siap. Baik, dokter. Izin kita mulai ya, dok ya. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, atas nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita sampai malam hari ini. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman dan sahabat Dokter Indonesia Bertauhid? Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Kembali kita berjumpa dalam Eagle Life, Dokter Indonesia Bertauhid, bincang kesehatan episode yang keempat. Dan pada malam hari ini kita akan bincang-bincang salah satu hal yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan tenaga kesehatan, ya, yaitu vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Saya yakin dan saya pun sama seperti teman-teman semua bahwa masih banyak pertanyaan yang mungkin sebagian besar dari kita belum mengetahui jawabannya. Seperti apakah harus kita menjalani vaksinasi dosis ketiga ini? Kemudian kenapa harus menggunakan Moderna? Bagaimana dengan keamanannya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan bersama salah satu pakarnya, yaitu Dr. Dirga Sakti Rambe, MSc SPPD. Masya Allah, beliau adalah salah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan seorang vaksinolog dan memang insya Allah ahli di bidang ini. Dan waktu kami hubungi kemarin, beliau pastinya sangat sibuk, ya Masya Allah. Tetapi beliau berusaha meluangkan waktu untuk dapat bincang-bincang dengan kita pada malam ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin tanpa memperpanjang pembukaan lagi, kita coba hubungi Dokter Dirga. Ya, Bismillah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita coba on fight. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Dirga. Waalaikumsalam, Terlebih teman-teman semua. Masya Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, sebelumnya kami dari Dokter Indonesia Bertauhid mengucapkan jazakallah khairan, barakallahu fiik. Dokter, Masya Allah saya tahu dokter sangat sibuk ya. Cuma malam hari ini meluangkan waktu, kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya dokter? Sehat, dokter? Alhamdulillah baik dok, sehat. Barakallah. Alhamdulillah. Dokter, sesuai dengan yang kita bicarakan sebelumnya pada malam hari ini, izin untuk bincang-bincang mengenai vaksinasi dosis ketiga nih dok. Mungkin kita langsung aja dok ya, membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kita susun. Baik dok, Baik. silakan. Oke, baik. Dokter Dirga, ini yang pertama nih dok, langsung ke permasalahan utamanya dok. Pertanyaannya sekarang, apakah harus dok kita menjalani vaksinasi dosis ketiga ini dok? Apakah kita tidak mencukupkan diri saja dengan 2 vaksinasi sebelumnya? Kalau seingat saya dulu kita menjalani vaksinasi pertama, kedua dengan Sinovac. Kemudian setelah kurang lebih setengah tahun berjalan, sekarang pemerintah memprogramkan vaksinasi dosis ketiga khusus tenaga kesehatan. Mohon pencerahannya dok, dari segi kepakaran dan juga pemerintah tentunya, apa yang menjadi pertimbangan dok untuk kita menjalani vaksinasi dosis ketiga ini? Silakan dokter. Baik dok. Jadi teman-teman semua ya, yang pertama kita harus pahami dulu kondisinya ya. Jadi yang Baik, pertama siap. kita sebagai tenaga kesehatan tentu berisiko sangat tinggi ya untuk terinfeksi karena sehari-hari merawat pasien COVID. Nah, sebetulnya seberapa efektif pun suatu vaksin ya, kalau kemudian jumlah virus, jumlah paparan virusnya, viral load-nya tinggi di lingkungan, itu suatu saat kita akan kalah. Makanya teman-teman kita banyak yang bertumbangan kemarin ya, terutama ya di awal-awal beberapa bulan yang lalu itu. Itu satu. Yang kedua,
penelitian menunjukkan setelah 6 bulan ternyata antibodi Sinovac itu memang menurun, Dok. Ya. Walaupun demikian, menurun itu artinya kadarnya menurun. Tapi proteksinya Ya. tetap ada. Tapi memang Oke. tidak sebaik pada awal-awal bulan pertama. Nah, karena atas dasar itulah kemudian pemerintah berkeinginan untuk melindungi kita karena kita adalah garda terdepan dalam pandemi ini. Gimana caranya? Dengan berikhtiar yaitu memberikan vaksinasi booster atau suntikan ketiga. Itu kira-kira Dok dasar Oke. awalnya. Memang beberapa organisasi profesi internasional sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa vaksinasi ketiga atau booster dapat dipertimbangkan pada kelompok-kelompok berisiko tinggi, termasuk tentunya kita sebagai nakes, Dok. Demikian. Siap, siap. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Em, Kenapa harus Moderna gitu, Dok? Kenapa kita sudah kenal dengan Sinovac dan kayaknya kita cukup percaya diri dengan Sinovac 1 dan 2. Kenapa kita tidak tambahkan yang ketiga dengan Sinovac? Atau juga ada vaksin yang lain seperti AstraZeneca? Kenapa harus Moderna, Dok, dalam hal ini? Apakah ada perbedaan, Dok, dari efektivitasnya atau ada pertimbangan lain, Dok? Ya, jadi kalau kita baca petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, di situ disebutkan vaksinasi ketiga boleh menggunakan vaksin yang sama dengan sebelumnya. Artinya Oke. kemarin pakai Sinovac 1-2, berarti Sinovac 3. Atau kalau kemarin Hmm. 1-2, boleh pakai AstraZeneca yang ketiga. Oke. Tapi, atau boleh juga. Nah, kenapa sekarang pilihannya Moderna ya? Jadi memang sejujurnya kita sekarang ini punya musuh baru yaitu varian Delta. Oke. Siap. Terus menyampaikan bahwa ternyata semua merek atau produk vaksin COVID ini terdampak oleh varian Delta. Semuanya kena, semuanya efektif Hmm. turun ya. Nah, tapi yang membedakan ada yang turunnya banyak, ada yang turunnya dikit gitu. Dan dari Hmm. itu Dok, ternyata untuk vaksin untuk varian Delta yang proteksinya paling baik adalah platform mRNA, yaitu Pfizer dan. Oke. Nah, kemudian di saat yang sama kita kemarin mendapatkan hibah ya dari Amerika Hmm. Serikat, ada vaksin Moderna sekitar 3 atau 4 juta dosis, dan pemerintah juga sedang mendatangkan vaksin Pfizer, tapi yang sudah Hmm. tersedia di negara kita sekarang adalah Moderna. Makanya yang kita Oke. gunakan Moderna. Sebetulnya antara Moderna dan Pfizer sama saja ya. Kalau tersedia Pfizer duluan, Hmm. Pfizer. Tapi karena Moderna, maka kita pakai Moderna. Demikian, Dok. Oke. Masya Allah. Jadi pertimbangannya dengan Delta ya, Dok. Apakah artinya kalau seandainya, Dok, diambil dosis ketiga dengan Sinovac, Dok, berarti untuk efektivitas untuk varian Delta memang berarti tidak terlalu baik ya, Dok, ya, dibandingkan dengan yang mRNA yang seperti Moderna atau Pfizer gitu ya, Dok, ya. Jadi Sinovac ya, pihak Sinovac sendiri itu mengklaim ya, karena kenapa saya bilang mengklaim, karena hasil studinya belum dipublikasi secara resmi. Oh. Bilang kalau suntikan ketiga ternyata kekebalannya akan naik sekitar berapa ya, 200 atau 300% gitu. Tapi kita mesti lihat itu ya, kita lihat harusnya secara terbuka gimana hasil studinya. Nah, beda dengan vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, mereka sudah publish data-datanya ya. Oh, Kita siap. real world study ya. Jadi dan itu di berbagai negara, Kanada melaporkan, Amerika melaporkan, Inggris melaporkan ya. Jadi memang ternyata yang paling efektif untuk varian Delta adalah vaksin mRNA ya, yaitu Pfizer, Moderna, itu mereka sama. Yang kedua AstraZeneca. Nah, yang lain-lainnya Sinovac, Sinovac itu memang tidak sebaik vaksin-vaksin tadi. Terutama dalam mencegah infeksi varian Delta. Tapi Oke. Sinovac dan Sinopharm ya, itu sama-sama jenis vaksinnya, masih efektif dalam mencegah COVID yang berat, termasuk kematian Siap. akibat itu. Masya Allah. Baik, Dok. Terima kasih penjelasannya sangat jelas, Dokter. Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, Dok, nggak? Karena tidak semua sempat mungkin mempelajari. Sebenarnya, Dok, mungkin bisa dijelaskan kembali, Dokter, perbedaan antara masing-masing vaksin ini, Dok, mengenai vaksin Sinovac, Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Sebenarnya perbedaan mendasar dari kesemua vaksin ini apa sih, Dok, sehingga kok bisa berbeda-beda efektivitasnya begitu, Dok? Silakan, Dok. Jadi sebetulnya secara garis besar sekarang hanya ada 3 teknologi ya, atau kita sebut sebagai platform. Jadi yang pertama adalah Platform. platform inactivated.
ya. Jadi termasuk Sinovac dan Sinopharm. Nah, ini teknologi inactivated, teknologi yang konvensional yang kita pakai di hampir di mayoritas vaksin-vaksin yang kita gunakan selama ini. Keuntungannya karena sudah dipakai jangka panjang, kita tahu profil keamanannya sangat baik. Nah, Yap. tapi kekurangannya kita tahu vaksin inactivated itu memang efektivitasnya cenderung rendah gitu, ya. Kalau kita belajar kedokteran tentang obat, tentang vaksin, tentang itu kadang-kadang begitu ya. Jadi obat-obat yang manfaat yang khasiatnya tinggi sekali ternyata toksisitasnya tinggi. Misalkan obat-obat Oh, kemoterapi, ya, nah, kita benar. produk divaksin seperti itu. Nah, yang kedua, platform yang kedua adalah platform AstraZeneca ya, yaitu viral vector. Kemudian yang terakhir platform mRNA yaitu Pfizer dan Moderna. Nah, jadi itulah bedanya. Dan memang tadi kalau kita bicara pada proteksi level individu, Dok, memang platform mRNA ternyata menunjukkan keunggulan, ya. Lalu yang kedua baru AstraZeneca, yang ketiga inactivated. Itu kalau kita bicara pada level individu. Tapi kita Individu. pandemi kita bicara pada level komunitas. Karena yang Yap. mengandalkan pandemi itu bukan kekebalan pribadi, ke individu, tapi kekebalan kelompok, kekebalan komunitas. Nah, pada kekebalan komunitas, apapun mereknya, jenis vaksinnya, semuanya sama. Karena alhamdulillah masih efektif dalam mencegah COVID yang berat, termasuk kematian akibat COVID. Gitu. Baik, siap dok, Masya Allah. Baik dok, ini sebagian teman-teman sudah mulai menjalani vaksinasi dosis ketiga. Dan isunya sama dok, ini udah pembicaraan hangat di antara kita semua. Ternyata setelah divaksin dosis ketiga ini berasa banget gitu dok dibandingkan Sinovac. Kalau Sinovac mungkin satu dua oke lah, mungkin agak pusing, agak lemes, tapi itu ringan-ringan aja. Tapi untuk pas Moderna ini dok, ini nendang banget dok katanya. Dan dan juga ada yang mengeluhkan pusing, terutama tangan ya, Moderna arm ya dok ya kalau saya tidak salah, ada yang pegel-pegel, kemudian ada yang sampai demam, meriang dan lain sebagainya. Dan apakah ini ada suatu hal yang normal dokter? Atau ini suatu petanda bahwa inilah vaksin yang benar-benar akan memicu antibodi kita yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya dokter? Dan dan kenapa dok ini pada Sinovac justru tidak terjadi gitu dok? Mohon Ya, jawabannya dok, terima kasih. jadi ini sesuatu yang sudah diprediksi dan sudah kita Oke, dari uji klinis. Kan vaksin-vaksin ini oke, kita sebelum kita gunakan kita uji klinis dulu dok ya. Itu siap. kita datang. Jadi memang secara keilmuan platform inactivated itu lebih tidak, kita ngomongnya reaktogenik ya. Jadi vaksin-vaksin yang bikin demam, yang bikin sakit kepala itu namanya vaksin-vaksin yang reaktogenisitasnya tinggi. Nah, tadi saya bilang vaksin yang reaktogenisitasnya rendah biasanya efektivitasnya cenderung rendah. Vaksin yang reaktogenisitasnya tinggi, efektivitasnya cenderung juga tinggi gitu ya. Jadi betul sekali dari penelitian uji klinis diketahui kalau yang Sinovac, Sinopharm itu kekerapan efek sampingnya itu rendah sekali ya, sekitar 0,1%. Tapi AstraZeneca lebih tinggi lagi, mRNA lebih tinggi lagi. Itulah tanda petik ya, harga yang harus dibayar dengan efektivitas yang tinggi sekali, 94% untuk Sinovac, untuk Moderna dan Pfizer ya. Jadi sekali lagi, teman-teman kalau setelah vaksinasi ada yang demam ya, sakit kepala, ada yang Moderna arm, itu semua hal yang sangat wajar ya. Dan itu sebetulnya peran dari interleukin 1 sebetulnya yang bereaksi di situ ya. Tapi sekali lagi memang efektivitasnya itu sangat baik ya kalau berdasarkan hasil uji klinis, dan biasanya sih efek-efek ini tidak lebih dari 3 hari dok ya. Tapi kalau mengganggu ya boleh minum paracetamol. Nah tapi saya boleh kasih masukan untuk lebih sedikit ya. Jadi Siap. kita kan tahu nih teman-teman, jadi kemungkinan besar memang akan demam ya, kemungkinan Oke. besar. Jadi saya menyarankan teman-teman yang di rumah sakit itu kalau vaksinasi jangan bersamaan. Jadi jangan satu hari misalkan teman-teman perawat, dokter di poli semuanya vaksinasi, jangan, nanti bertumbangan semua, gantian diatur ya. Jadi kalau di rumah sakit tempat saya hari ini sekian orang dari unit UGD, sekian orang dari unit poli, dari unit OK gitu. Jadi supaya kalau nggak enak badan ya manusiawi, kita bisa istirahat, bisa gantian. Jangan semuanya berbarengan di hari yang sama, digilir itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini jawaban yang menenangkan dari dokter. Ada harga yang harus dibayar untuk antibodi yang lebih tinggi ya dok ya. Masya Allah. Dia memang harus disiapkan mental dok. Baik, siap. Baik dok.
Jadi kalau begitu dokter, apakah ada nggak dok persiapan khusus ini person to person dok, sebelum kita lakukan vaksinasi dosis ketiga ini dok? Persiapan sebelum ataupun sesudah divaksin dok? Ya, kalau dengan dosis ketiga dengan Sinovac ya nggak ada persiapan ya, sama aja. Tapi dengan Ya. model beberapa catatan memang. Untuk sebelum vaksinasi itu tidak ada hal yang berbeda ya. Kriteria screeningnya sama dengan vaksinasi Sinovac dan AstraZeneca. Nah, yang ada istimewa adalah setelah vaksinasinya justru ya. Jadi kita tahu tadi efek samping terberat dari vaksin mRNA baik Pfizer baik Moderna yang dilaporkan adalah miokarditis dok. Jadi radang pada otot jantung. Tapi sebetulnya kejadiannya sangat kecil yaitu 1% ya. Dan terutama terjadi pada orang muda ya, sekitar umur 30-an, laki-laki dan setelah suntikan yang kedua. Kan kalau di negara lain Moderna dipakai sebagai vaksin utama ya, jadi dia 2 kali suntikan. Sementara kita hanya akan pakai 1 kali suntikan. Jadi risiko itu harusnya lebih rendah. Nah, dianjurkan setelah vaksin mRNA, baik itu Moderna atau Pfizer untuk tidak beraktivitas intensitas yang sedang dan berat selama 7 hari untuk mengurangi risiko miokarditis ya. Terus biasanya kalau saya bilang gitu ada yang bilang gini dok, lah kita aja di rumah sakit aktivitasnya berat jaga IGD gitu ya. Enggak, bukan itu ya. Jadi aktivitas fisik, jadi seperti olahraga ya, nge-gym, angkat beban, itu sebaiknya dihindari dulu selama 7 hari terlebih. Gitu. Oke, Masya Allah, ini informasi yang sangat penting. Semoga teman-teman yang sudah vaksin jangan sampai ini nggak tahu, ini ilmu penting teman-teman. Nah, dokter, ini juga beberapa teman-teman komentar di grup WhatsApp katanya jika kita pasca vaksinasi Moderna, maka sebaiknya tidak menggunakan NSAID. Maksudnya mungkin paracetamol atau ibuprofen untuk menghindari, katanya untuk bisa mempengaruhi efektivitas dari vaksin. Ini apakah benar dengan alasan ilmiah atau tidak, dok? Ya, jadi betul ada 1-2 laporan yang menunjukkan pemberian paracetamol itu bisa mengganggu pembentukan antibodi. Ya, nah oleh karena itu tidak dianjurkan memberikan paracetamol, NSAID sebagai profilaksis. Ya, jadi walaupun kita tahu tuh nanti kita akan kemungkinan akan demam, kemungkinan akan sakit kepala. Jadi obat-obatan tadi jangan diminum sebelum sudah terjadi. Jadi kalau demamnya di atas 38, silakan minum paracetamol. Kemudian nanti kalau lengannya pegel, sakit banget, coba upayakan dulu kompres dulu ya, kompres dingin dulu. Tapi kalau memang nggak tahan, oke lah boleh silakan minum paracetamol tapi atau NSAID ya. Tapi tadi yang tidak boleh diberikan sebagai profilaksis dong, gitu. Baik. Tapi apakah ini mempengaruhi efektivitas vaksin, dokter? Pemberian NSAID ini? Terus terang ada pengaruhnya dari laporan Oh. penelitiannya pada vaksinasi yang lainnya pada vaksin influenza. Tapi gini, tapi melihat efektivitas vaksin mRNA yang saya bilang tadi sangat tinggi, ya, kalaupun ada pengaruhnya dari paracetamol, saya cukup yakin, ya, insya Allah tidak signifikan. Jadi udah, kalau udah 38 demamnya, nggak usah memaksakan diri ditahan-tahan, ya, silakan minum paracetamol boleh, gitu. Masya Allah, siap dok, siap laksanakan dokter. Baik, buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari, mumpung kita bersama dengan Dokter Dirga, jika ada pertanyaan silakan ditampilkan, ditulis di kolom tanya jawab yang di kolom tanda tanya di sana di bawah, silakan dituliskan. Baik, dokter, selanjutnya izin kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah cukup banyak masuk nih dok. Sebentar dokter. Mm-mm. Baik, ini saya bacakan aja dok dari Ibu Nadia Rashad. Izin dokter ingin bertanya, untuk jarak dari vaksin kedua Sinovac ke vaksin ketiga Moderna, sebaiknya dalam jangka waktu berapa lama ya dok? Terima kasih dokter sebelumnya. Silakan dok. Jadi di Juknis sudah disebutkan memang 3 bulan, Dokter Bobi ya. Jadi setelah 3 bulan itu kan memang antibodi tadi akan mulai menurun, maka diberikan vaksinasi yang ketiga. Jadi kita ikuti 3 bulan. Ya. Siap, siap 3 bulan. Eh, Selanjutnya dokter, ya baik ini. Oke, ini juga banyak ditanyakan dokter. Jika ini contoh kasus dan ini mungkin cukup sering ya kita sebagai tenaga kesehatan, kita sudah mendapatkan vaksin pertama dan kedua Sinovac, akan tetapi mungkin beberapa bulan kemudian kadarullah terkena COVID-19. Oke, ini yang seperti ini bagaimana dok? Apakah ada jarak lagi dok setelah terkena COVID sembuh atau bisa langsung dok? Atau ada jarak aman untuk vaksin Moderna ini dok? Siap. Ini jawabannya ada 2 ya. Baik. Secara medis sebetulnya vaksinasi COVID, baik itu vaksinasi 1, kedua, ketiga,
itu segera bisa diberikan setelah orang sembuh dari COVID, setelah sudah nggak ada gejalanya. Ya, jadi kalau teman-teman yang kena COVID, udah selesai isolasi mandiri, udah hilang, itu langsung boleh vaksinasi. Mau ke satu, mau ke dua, mau ke tiga boleh. Itu secara imunologi, demikian ya. Dan itu sudah dikerjakan di negara lain seperti Amerika dan Eropa. Tapi secara regulasi, ada aturan memang Indonesia bahwa orang kalau pernah kena COVID, vaksinasi ditunda sampai 3 bulan. Ini aturan dibuat sudah agak lama ya, sudah waktu awal-awal tahun. Waktu itu pertimbangan utamanya adalah masalah logistik. Jadi waktu itu vaksin kita sangat terbatas. Jadi kita mendahulukan orang-orang yang belum punya antibodi, belum punya kekebalan, termasuk orang-orang yang belum pernah sakit. Jadi yang sudah sakit ditunda sampai 3 bulan ya. Nah, saya agak sulit menjawabnya Dokter Bobi karena Baik. kalau menurut saya kalau dalam dalam posisi sebagai nakes nih harusnya teman-teman harus segera vaksinasi Moderna. Jadi yang termasuk yang penyintas sekalipun tidak perlu nunggu 3 bulan. Karena belum tentu 3 bulan lagi vaksin Moderna ini masih ada. Karena kita kan bisa berganti-ganti merek yang lain ya. Tapi memang Oke. masalah terbentur pada regulasi. Ini udah saya sampaikan ke otoritas Kementerian Kesehatan, sedang dipertimbangkan apakah kira-kira bisa di ini ya. Tapi sebetulnya nggak terlalu strict sih ya. Secara pribadi saya mengatakan bahwa teman-teman yang pernah kena COVID, penyintas COVID, untuk nakes ini ya khusus, karena kita berisiko tinggi, Ya, ini sudah boleh vaksinasi yang ketiga tanpa harus menunggu 3 bulan dong. Gitu. siap. Pertanyaan selanjutnya dok dari kolom chat ini ada salah satu teman kita tenaga kesehatan yang sedang hamil dok, hamil Ya. trimester kedua. Beliau sudah mendapatkan vaksin pertama dan kedua Sinovac beberapa bulan yang lalu. Kemudian sekarang lagi hamil, bagaimana dok? Apakah sudah rekomendasi aman untuk vaksin ketiga ini untuk tenaga kesehatan yang hamil dok? Ya, jadi juga sudah ada petunjuk teknisnya untuk vaksinasi kehamilan itu diberikan mulai usia trimester kedua ya, 13 minggu, boleh pakai Pfizer, Moderna, Sinovac. Jadi nanti boleh vaksinasi Moderna itu yang ketiga ya. Gitu. Masya Allah. Jadi insya Allah aman ya dokter ya, sesuai dengan dari imunologi. Baik, baik. Selanjutnya dokter, alhamdulillah kita masih ada sedikit waktu lagi. Dokter, ini dokter masih ada waktu atau bagaimana dokter? Sampai jam 10 juga boleh Dokter Bobi, nggak apa-apa. Masya Allah, barakallah fiik. Baik, dokter, ini saya bacakan pertanyaannya dok, karena banyak yang ingin bertanya dokter. Izin sebentar dokter. Oke, baik. Ini ada yang bertanya dokter. Baik, oke. Beliau bertanya di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bagi nakes yang sudah mendapatkan dosis ketiga dengan Sinovac, masih bisa mendapatkan vaksin Moderna? Kak, berarti dosis keempat ya. Kalau bisa, kapan dok idealnya untuk pemberian vaksin Modernanya? Mungkin apa dicukupkan dengan 3 Sinovac atau memang perlu booster dengan Moderna, dokter? Ya, saya sejujurnya secara pribadi menyayangkan ya kalau ada teman-teman Oh, yang duluan. Ini kan aturan vaksinasi hmm. ketiga muncul belakangan. Tapi saya tahu di lapangan banyak yang sudah vaksinasi ketiga, Oh, keempat ya. oke. Hmm, Satu hmm, hmm. sebetulnya kan orang tidak ada anjuran yang seperti itu ya. Yang kedua, saya khawatir kita mengambil hak orang lain sebetulnya. Itu kan vaksin Oke. itu untuk orang yang lainnya ya. Ini kalau sudah begini saya susah jawabnya nih ya. Perlu nggak vaksinasi Moderna yang keempat ya? Ya kalau dari saya kalau sudah 3 kali menurut saya sudah cukup ya. Tidak perlu vaksinasi Moderna atau Sinovac lagi ya. Kita memaksimalkan aja dari 3M atau 5M-nya ya, gitu. Oke. Siap. Baik, makasih dokter. Selanjutnya dokter, ini pertanyaan juga dari masyarakat yang non nakes dokter. Apakah dalam waktu dekat, mungkin belum ya dokter. Apakah mungkin nanti masyarakat umum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga dokter dengan Ya, Moderna ini? kalau ditanya mungkin ya dalam sains selalu ada kemungkinan itu ya. Tapi gini kondisinya bahwa kita menyadari cakupan vaksinasi di Indonesia masih rendah ya. Jadi orang yang sudah divaksinasi 2 kali lengkap itu baru 10%. Nah, ketimbang kita memvaksinasi satu orang 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi orang-orang di sekeliling kita itu belum vaksinasi, maka manfaat vaksinasi itu menjadi kecil sekali. Jadi lebih baik kita fokus dulu memperluas cakupan vaksinasi ya. Sekali lagi makanya oleh karena itu sekarang hanya untuk nakes dulu, untuk masyarakat luas dalam waktu dekat belum akan. Gitu.
Baik, siap. Kemudian ada pertanyaan dari salah satu senior saya, Dokter Ito. Dok, izin bertanya, kenapa mRNA yang hanya mengambil spike protein virus, tapi efikasinya bisa bagus ya, Dok ya? Ya, Mungkin gimana, Dok? Ya. jadi vaksin mRNA itu baru digunakan pertama kali pada vaksin COVID ini ya. Penelitian Mm, atau upaya-upaya untuk membuat vaksin mRNA sebelumnya sudah berlangsung selama 10 tahun, tapi sejauh ini belum ada yang berhasil di-approve gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata mm. dengan COVID ini vaksin mRNA justru yang paling unggul ya. Ya, saya sendiri terus terang tidak bisa menjawab. Maksudnya secara logika seperti itu ya bisa lebih efektif, bisa kurang efektif ya. Tapi tadi kadang-kadang ya yang perlu kita lihat adalah data. Sekali lagi kita lihat adalah hasil uji klinis, Dokter Bobi ya. Jadi sekali lagi Ya, uji klinis mRNA itu konsisten dimanapun memang efektivitasnya, efikasinya paling baik gitu. baik, baik. Siap, Dok. Eh, ini pertanyaan dari masyarakat yang banyak ditanyakan kepada kami di komentar-komentar yang ada, dokter, terkait mungkin alhamdulillah ada dokter Dirga sekarang di waktu yang tepat terkait kejadian KIPI, dok. Ini secara umum, dok, vaksinasi untuk masyarakat. Sebenarnya, dokter, apakah benar, dokter, ada masyarakat berdasarkan data dan bukti tentunya yang mengalami KIPI berat sampai meninggal dunia akibat vaksinasi ini? Dan kalau ada, apakah persentasenya besar atau ini hanya bagian kecil, dokter? Mohon penjelasannya di kesempatan yang baik ini. Jadi yang pertama definisi dulu ya. KIPI itu adalah atau kejadian ikutan imunisasi adalah semua kejadian yang tidak diinginkan terjadi setelah vaksinasi yang belum tentu ada hubungan sebab akibat dengan vaksin, ya. Jadi Oke, belum tentu. Jadi kalau ada orang habis divaksinasi dia kejang misalkan, ya. Kejangnya itu bisa karena vaksinnya, bisa karena hal lain yang terjadi secara kebetulan. Itu satu. Yang kedua, kita sekarang bahas KIPI yang berat, KIPI yang serius ya. Nah, kita memang mendengar ada satu, dua, tiga, atau 4 sampai 5 laporan ada orang yang meninggal setelah vaksinasi. Ya. Tapi kita mesti bedakan, meninggal setelah vaksinasi dan meninggal karena vaksinasi. Itu sangat berbeda, ya. Ada anak bayi meninggal setelah menyusu, ya, tapi bukan meninggal karena susu atau karena asinya. Nah, kembali lagi ke KIPI tadi. Jadi memang ada beberapa dan sebetulnya kita itu selalu bersikap terbuka. Kita juga ingin tahu, kalau ada KIPI yang berat sampai dengan meninggal, kita ingin tahu apakah betul itu karena vaksin atau tidak. Terutama kemarin pada AstraZeneca ya, teman-teman. AstraZeneca ada efek samping terjadinya gangguan pembekuan darah itu ya. Dan kemarin memang di Indonesia sudah ada, saya lupa ya, antara 1 sampai 3 kasus yang meninggal setelah vaksinasi AstraZeneca, itu akhirnya diotopsi ya, diotopsi. Itu adalah bukti bahwa pemerintah itu serius memang mencari tahu karena dengan otopsi itu akan mengetahui sebab pasti kematian gitu. Jadi bukan kalau ada yang meninggal wafat terus ditutup-tutupi atau dibiarkan, itu tidak. Nah, hasil otopsinya dari ketiganya sampai sekarang belum ada satupun yang ditemukan secara konklusif ya bahwa memang meninggalnya itu karena vaksinnya gitu. Jadi banyak kemarin yang meninggal ternyata justru karena COVID, kemudian ada komorbid ya, tapi yang meninggal karena vaksinnya langsung di Indonesia itu belum ada, Dokter Bobi. Masya Allah, ini sangat sangat jelas ya, dokter. Sampai tepat saat ini belum ada bukti yang konkret mengenai kejadian seperti ini. Semoga tidak ada, dok. Dan memang, dokter, kalau saya perhatikan, dokter, mohon koreksinya juga, dokter. Ini pengalaman yang saya lihat di lapangan bahwa pasien-pasien yang mendapatkan vaksin 1 dan 2 mungkin dengan Sinovac, ketika terkena COVID-19 cenderung tidak terlalu berat gitu, dokter. Dan kebanyakan yang di ICU tempat yang saya tangani itu yang paru-parunya sudah subhanallah ya, sudah infeksinya berat, fibrosis, itu memang rata-rata tidak menjalani vaksinasi. Memang berdasarkan data, dokter, apakah ini memang bisa dijelaskan dengan data ilmiah atau bagaimana, dokter, untuk kejadian seperti ini? Betul ya. Jadi orang yang divaksinasi kan punya antibodi. Jadi walaupun dia sampai terpapar, sampai kena COVID, kalau sudah punya antibodi, maka kemungkinan besar COVID-nya tidak akan COVID yang berat. Jadi tidak, paru-parunya tidak sampai putih, nggak masuk ICU, nggak pakai ventilator ya. Itulah membedakan orang vaksinasi sama orang yang tidak vaksinasi. Benar, Dan benar. 1-2 hari ini Kementerian Kesehatan nanti akan merilis data tadi efektivitas vaksin Sinovac pada tenaga kesehatan.
Ya, nanti kita bisa bisa lihat, kebetulan saya kemarin ikut paparannya, kita bisa lihat itu Dokter Bobi bagaimana teman-teman yang divaksinasi dan tidak vaksinasi, ternyata alhamdulillah yang divaksinasi memang mayoritas itu ringan COVID-nya gitu. Siap dokter. Oke. Dokter, selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh masyarakat. Dok, itu vaksinasi itu bisa masukin chip nggak sih dok ke dalam tubuh pasien dok? Ya, kita lihat ya vaksin itu hanya setengah cc, 1 cc ya, kemudian benda Baik. ujungnya jarumnya itu logam. Kalau kita masukkan chip gimana sih ya? Pastikan dia lengket atau apa enggak ya? Tidak benar. Tidak benar bahwa ada chip dimasukkan ya, dan untuk apa juga seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk Mm. melacak kita, kita setiap hari menggunakan HP kita itu dilacak oleh siapa aja ya, lokasinya segala macam ya. Ya sekarang pakai HP semua, jadi gampang melacak PPKM itu apa mobilitas penduduk ya, karena berkat HP gitu. Jadi nggak usah canggih-canggih mikirin chip, kita dengan bawa HP kemana-mana sebenarnya kita sudah membawa chip itu kemana-mana sebetulnya. Jadi tapi tidak benar, itu hoax ya. Iya. Berarti itu hoax hoax ya dok ya. Baik dokter. Eh, Mungkin ini pertanyaannya sudah saya bacakan semua dokter. Mungkin juga waktu juga saya yakin dokter juga hari ini sangat eh, capek dan butuh istirahat. Mungkin terakhir dokter, mohon nasihat dokter terkait kita sebagai Muslim dokter yang akan menerima vaksinasi ini. Karena banyak ikhwan kita yang masih ragu-ragu dokter. Ini nggak cuma ikhwan, bahkan asatidz kita yang masih ragu dengan vaksin ini. Ya. Mohon dokter sebagai tentu yang saya yakin dokter termasuk salah satu ahlinya, Masya Allah, memberikan nasihat terkait vaksinasi ini bagi kita semua dokter. Berapa? Tafadhol dokter. Jadi yang pertama kita harus paham dulu mengenai manfaat ya, manfaat vaksin, dan apa kita sudah bisa melihat dari berbagai, kalau kedokteran itu ngomongnya berdasarkan data penelitian. Jadi semua bisa kita lihat ya, untuk manfaat vaksinasi alhamdulillah ternyata sangat besar. Tadi karena vaksin itu membuat tubuh kita vaksin itu melatih imunitas kita sehingga kita akan membentuk antibodi yang kemudian berfungsi untuk sebagai pertahanan melawan penyakit COVID-19 ya. Ini adalah bentuk ikhtiar bersama dengan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya, pakai masker, jaga jarak, ya semua kita kerjakan gitu. Dan kalau kita tarik ke belakang, vaksinasi itu yang mencetuskan adalah ilmuwan Muslim sebetulnya. Jadi bukan Masya bukan Allah. bukan barang baru, bukan pada masa pandemi ya. Nanti coba dibuka kitab-kitab sejarahnya itu jelas sekali ya. Ada nama Ar-Razi dan segala macam. Yang kedua, soal kalau manfaat nggak ada keraguan lagi ya. Yang kedua soal keamanan. Nah, jadi memang kita mesti menyadari bahwa semua produk bioteknologi, produk medis itu ada manfaat, ada risikonya, ya. Ada manfaat, ada efek sampingnya. Betul, vaksin itu punya efek samping, seperti halnya obat, seperti halnya tindakan operasi ya. Tapi alhamdulillah efek sampingnya itu sangat kecil, sangat minimal ya, dan manfaatnya jauh lebih besar. Oleh karena itu kita selalu bilang sampai saat ini alhamdulillah vaksin itu aman. Aman itu artinya manfaatnya melebihi risikonya gitu Siap. ya. Jadi aman itu bukan nggak terjadi apa-apa dalam kedokteran. Jadi ini dokter Dirga bilang vaksin Moderna aman, tapi kok tangan saya bengkak gitu kan? Bukan. Jadi bukan seperti itu. Jadi aman adalah saat manfaatnya jauh melebihi risikonya ya. Kemudian kalau untuk soal kehalalan dan itu sudah ada otoritasnya, sudah ada majelis ulama, dan saya kira juga apa namanya kita bisa lihat di negara-negara lain ya, negara Arab, Saudi segala macam juga sudah menggunakan vaksin mRNA yang lainnya. Jadi saya pikir, dan ini juga merupakan program pemerintah ya sebagai ulil amri. Tentu kita sebagai rakyat, sebagai umat, sebagai nakes ya, tugas kita cuma satu lah, mengikuti. Saya pikir ya kita harus Siap. mengikuti. Tidak ada alasan lagi. Jadi secara dari sisi keilmuan, kemudian tadi juga dari sisi kehalalan, semua sudah dijelaskan ya. Nanti juga lebih detailnya boleh lihat catatan guru kita ya, Ustadz Dr. Rehanul Bahrain. Saya kira beliau Masya juga Allah. Siap, benar. detail ya dari sisi syariatnya. Dan tadi saya mengajak teman-teman tidak perlu ragu ya, tidak perlu ragu. Insya Allah ini bentuk ikhtiar kita untuk menghadapi pandemi. Dan ingat, kita ini kan nakes prajurit ya, kita di depan gitu. Jadi kita yang diharapkan untuk selalu sehat, untuk kemudian bisa merawat saudara-saudara kita yang sedang sakit supaya mereka bisa
beraktivitas, beribadah seperti semula gitu. Itu mungkin Dr. Bobi. Masya Allah. Jazakallah khairan dokter, barakallahu fiq. Ini karena waktu yang membatasi dan dalam waktu yang singkat ini, Masya Allah dokter, ini sangat banyak ilmu yang kami dapatkan. Dan saya yakin teman-teman juga banyak mendapatkan manfaat dari IGLF pada malam hari ini, terutama yang sudah menjalani vaksin ataupun yang akan menjalani vaksinasi dosis ketiga. Kami dokter dari Dokter Indonesia Bertahid kembali mengucapkan jazakallah khairan dokter. Semoga dokter Dirga selalu sehat-sehat saja bersama keluarga. Dan semoga dokter wabah ini segera berakhir dokter. Kita seperti biasa kita taklim lagi ke pengajian-pengajian, Masya Allah. Sudah kangen ya dok ya? Oh, baik Kangen. dokter, Masya Allah. Baik dokter, izin untuk kami tutup dulu dokter IG Live kita pada hari ini. Semoga di kesempatan yang lain kami masih bisa berbincang lagi dengan dokter. Insya Allah. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dok, makasih dok. Izin ditutup ya dok ya. Barakallahu fiik dok. Mari dok.